Oke, Oke, selamat siang Mas Alga. Di hari ini saya mau sharing lagi tentang lanjutan dari Apache Beam course yang kemarin itu saya ambil. Dan untuk kali ini sih kita sudah masuk ke session Introduction to Streaming. Jadi kalau misalnya sebelumnya di course-course yang sebelum ini kita belajar tentang membuat pipeline di Beam itu untuk batching data. Kalau untuk kali ini kita sudah masuk ke untuk streaming data. Jadi streaming data itu kan adalah bisa dibilang itu sebagai real time data ya. Nah, terus jadi karena dengan makin ke sini sudah banyak kebutuhan dari mungkin company atau bisnis untuk bisa menganalisa data secara real time gitu. Jadi mungkin yang sudah di-generate langsung bisa di-consume gitu. Nah, jadi muncullah streaming data ini gitu. Jadi kalau misalnya di batching itu kemarin itu kita mungkin bisa membaca source data itu dari suatu file. Kalau streaming data ini terus-terusan masuk. Jadi misalnya kalau kita itu seperti komunikasi antara mungkin device dengan device atau service dengan service gitu. Jadi juga apa sih namanya datanya juga tidak berhenti gitu ya. Jadi terus-terusan datang dan itu akan diproses secara saat itu muncul tergenerate jadi bisa langsung masuk ke tujuan juga secara langsung gitu. Kalau misalnya untuk resource sendiri, mungkin kan kalau tadi batching dari data yang ada file atau bagaimana, kalau untuk ini sendiri streaming biasanya kita ada satu platform, biasanya kita kenal sih namanya Kafka ya. Tapi untuk dari Beam sendiri, karena SDK-nya ini yang support itu untuk Google Cloud Platform PubSub, jadi nanti mungkin selanjutnya kita akan bahas sedikit juga tentang PubSub sih. Jadi dari PubSub sendiri itu adalah messaging service ya. Jadi dia juga untuk datanya juga real time. Jadi fungsinya itu untuk mengirim atau juga menerima data secara efisien itu di antara aplikasi atau juga dengan service gitu. Untuk dari 5 komponen utamanya sendiri ada yang di bawah sini. Jadi ada publisher, ada topic, message, subscriber, dan subscription. Untuk publisher sendiri itu adalah misalnya itu ada device gitu ya yang menggenerate data dan akan mengirim message itu yang datang berupa message itu ke yang namanya topik. Kalau topik sendiri itu apa ya? Jadi itu tuh adalah sebuah channel yang diberikan nama. Jadi kayak seperti kategorinya aja sih. Jadi kayak misalnya kita mengirimkan data ke topik, data itu dikirimkan oleh tadi yang namanya publisher. Lalu untuk data ini sendiri nanti akan di store-nya itu di suatu persistent storage. Jadi nanti dari storage ini data ini akan kita pass ke yang consumer itu adalah subscriber namanya. Jadi subscriber ini juga tergantung antara apakah dia subscribe ke topik ini atau tidak. Kalau misalnya iya, dia baru akan mendapatkan message tersebut gitu. Terus untuk message itu juga itu adalah kombinasi dari datanya dan juga ada optional juga itu adalah namanya atribut. Jadi atribut itu adalah yang akan mendeskripsikan data tersebut gitu. Itu bentuknya key value pair dan karena optional sifatnya jadi tidak perlu diisi juga tidak apa-apa. Terus untuk yang selanjutnya ada yang namanya subscriber. Jadi mungkin kalau PubSub ini kan seperti Kafka-nya GCP. Nah, jadi kalau misalnya di Kafka kita kan ada namanya consumer, nah itu tuh adalah subscriber ini gitu. Jadi adalah penerima dari data yang tadi dikirimkan oleh publisher. Jadi sebenarnya data yang diterima oleh consumer ini tuh tidak langsung datang dari publisher, tapi dia masuk dulu ke topik. Sebelum nanti topiknya akan meneruskan ke subscriber dengan catatan subscriber ini ada subscription ke topik tersebut. Lalu yang terakhir itu subscription, itu adalah resource yang tadi diberi nama. Jadi dia akan merepresentasikan kayak stream of message yang diterima dari publisher gitu sih. Terus habis itu kan topik ini ke suatu topik, terus habis itu topik ini diminati nggak ya sama subscriber ini yang nanti kan akan dilihat dari adanya subscription atau tidak ke topik tersebut. Oke, terus habis setelah subscriber sudah ada subscription ke topik tersebut, nanti semua message yang masuk ke topik itu akan dikirimkan ke subscriber tersebut gitu. Jadi untuk dari arsitekturnya sendiri bisa dilihat dari yang di atas ini yang ada ya chartnya. Jadi pertama itu publisher dia akan mengenerate message.
yang kemudian akan dikirimkan dan disimpan di topik. Nah, topik ini tuh bentuknya yang seperti yang tadi ada di mention, itu adalah persistent storage. Jadi message ini tuh akan disimpan sampai dia dikonsum oleh subscriber atau sampai expired dari message tersebut. Dan untuk PubSub sendiri sih waktu maksimalnya selama 7 hari, yang bisa dikatakan itu cukup lama ya untuk streaming service gitu. Lalu untuk yang tahap ketiganya, jadi nanti kan di satu topik ini kita bisa ada paling nggak saya satu atau bisa lebih juga subscription. Jadi subscription ini nanti dia akan mengirim, kalau misalnya ada terbuat, dia akan mengirimkan message tadi yang disimpan di topik ke subscriber yang subscribe ke topik tersebut. Dan untuk setelah masuk ke subscriber sendiri, supaya message di message queue yang ada di subscription ini bisa di drop. Jadi kalau misalnya sudah sampai di subscriber ini, nanti akan mengirimkan acknowledgement namanya gitu. Jadi setelah subscription menerima acknowledgement, nanti message queue yang untuk message yang tadi itu akan di drop dari subscription. Lalu mungkin ini ada sedikit untuk kayak keuntungan kenapa memakai PubSub gitu ya. Sebenarnya sih kurang lebih mirip dengan Kafka juga. Jadi karena tadi itu arsitekturnya seperti yang tadi dijelaskan, jadi paling tidak ini pasti dia akan ensure kalau misalnya message itu telah di-delivery sekali dan exactly sekali gitu. Jadi misalnya kalau tadi seperti tadi message sudah diterima oleh subscriber, jadi kalau misalnya sudah dikirimkan acknowledgement, dia tidak akan dikirimkan lagi karena di subscription-nya sudah di drop. Terus untuk last point of failures itu maksudnya, jadi kalau misalnya ada terjadi kegagalan gitu ya, misalnya dari topik mengirimkan message-nya ke subscription gitu untuk ke subscriber tapi gagal, nanti karena statusnya gagal, jadi dia akan tetap disimpan di topik gitu. Jadi nanti sampai subscribernya sudah bisa dikirimkan lagi gitu, dia akan mencoba ulang lagi sampai nanti bisa, baru nanti message-nya di drop. Dan easily scalable itu, jadi karena dia sebenarnya kan publisher dan si subscriber ini tidak yang hubungannya tidak direct gitu ya, jadi masih ada topik di tengah. Jadi bisa saja kita menambahkan mau berapapun itu publishernya, dia bisa kayak mempublish ke satu topik yang sama, atau nanti juga ada berapa dari satu topik bisa ke berapapun itu subscriber yang ada gitu, yang bisa mensubscribe ke topik tersebut. Lalu untuk dari Google Cloud Advantage-nya sendiri, itu dia ada kemampuan untuk ingest kayak jutaan streaming event per detik dari manapun di dunia, dan diproses saat itu juga, karena itu kan ini kan messaging service yang real time gitu ya. Lalu untuk PubSub sendiri sudah HIPAA compliant. HIPAA itu adalah health insurance apa tadi? Pokoknya kayak ini tuh untuk lebih dari suatu hukum dari US supaya kayak melindungi data-data pasien gitu untuk kesehatan. Jadi kayak itu kan data yang sangat konfidensial. Jadi untuk PubSub sendiri dia sudah sangat aman untuk penyimpanan datanya begitu. Lalu untuk dari integrasinya sendiri, karena dia juga bagian dari Google Cloud Platform, jadi dia juga sudah bisa bisa diintegrasikan dengan Cloud Storage, Gmail, Update Events, ataupun Cloud Function gitu untuk serverless event-driven computing. Terus untuk Open API dan client library-nya itu sudah support berbagai bahasa dan juga bisa untuk cross cloud dan hybrid deployment gitu. Kalau yang terakhir juga untuk ke fungsinya ini, untuk kegunaannya, dia biasanya use case-nya untuk digunakan untuk sentiment analysis, ataupun mengidentifikasi pattern gitu dan tren di data, dan juga untuk mengcrafting responsnya secara real time gitu, dan juga pastinya untuk business decision supaya bisa lebih cepat dibuat secara real time karena datanya kan data yang fresh gitu ya. Oke. Mungkin untuk teorinya masih sampai di sini, tapi kalau misalnya untuk yang setelah ini kita ada sedikit demo. Jadi karena dari course sendiri kita ada dianjurkan untuk mengambil free trial begitu ya dari Google PubSub gitu. Jadi kemarin saya juga ada coba. Jadi untuk dari settingannya sendiri sini saya sudah men-setting karena sebelumnya sudah di-setting, jadi ini sudah ada, tapi memang
ketentuannya adalah waktu itu membuat satu project dulu, yang di sini saya ikutin namanya demo 1. Jadi setelah membuat project itu sebenarnya kita akan mendapatkan credentials untuk kita nanti autentikasi supaya kita bisa connect dari script Python ke Google PubSub ini. Lalu itu sudah saya store. Nanti kan kita akan butuh path-nya untuk ke file JSON yang di-generate dari credentials tersebut. Terus yang kita butuhkan juga adalah membuat 2 topik. Jadi kan tadi itu topik itu kan adalah tempat di mana nanti kita menjadi publisher, kita akan mencoba untuk mengirimkan data ke topik pertama. Itu adalah topik yang dari mungkin bisa dibilang kita akan mengirimkan ini penerima pertamanya begitu. Terus kan nanti kita akan dari topik ini sebenarnya kita sudah buat juga subscribernya, namanya subscribe 1. Jadi subscribe 1 ini akan membuat subscription untuk topik 1 ini. Jadi apapun data yang nanti masuk ke topik 1 akan masuk juga ke subscribe 1 begitu. Nah, tapi karena kita ingin juga untuk melihat datanya beneran masuk atau enggak, jadi nanti dari subscribe 1 akan kita forward lagi datanya ke satu topik namanya topik 2 untuk output topiknya. Dan nanti akan kita print hasil-hasilnya karena nanti akan untuk melihat hasil kan harus kita subscribe lagi. Jadi nanti akan dibuat di topik 2 ini juga ada subscribe 2 namanya. Dan masing-masing ini mereka punya ID sendiri-sendiri. Jadi untuk topik ada ID-nya dan subscription yang subscribe-nya ini juga ada topiknya. Nanti untuk datanya sendiri sudah saya masukkan di contoh demo script Python yang sudah ada gitu ya. Jadi untuk contoh, karena kita kan kalau untuk streaming data kan kita tidak bisa, karena tidak ada device-nya sekarang, jadi mungkin bisa dimimik dengan, jadi di sini ada satu file, isi file ini adalah ya, angka-angka aja sih, jadi ini count ada 1 sampai berapa ribu gitu ya. Jadi intinya sih nanti kita akan akan ada satu file Python yang akan misalnya kita ngelook dari masing-masing satu row ini, nanti akan dikirimkan, dipublish begitu ke PubSub. Jadi sebagai publisher kita datanya ini satu row ini dan dijeda 1 detik begitu untuk pengirimannya. Jadi nanti untuk memimik proses tersebut juga kita ada 3 macam script ya. Yang pertama itu adalah publish. Jadi untuk jalannya sendiri nanti dari sini kita untuk membuild ini koneksi dengan PubSub, kita harus mendefine beberapa variabel di sini ya. Jadi setelah import Google Cloud PubSub ini library ini, jadi kita bisa kayak mendefine project kita tadi ada dari Google PubSub sendiri, kita bisa cek. Jadi ada ID dari project kita. Ini yang tadi dari demo saya itu ID projectnya ini. Lalu untuk PubSub topik pertama yang tadi untuk penerima pertamanya itu juga ada di sini untuk ID-nya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya mau dicoba bisa diganti sendiri dengan yang dimiliki gitu ya, yang ada. Lalu yang tadi juga yang tadi saya sempat mention, yang dari credentials-nya kan ada path-nya, karena kita dapatnya bentuknya file JSON. Jadi ini untuk path dari lokal saya sendiri, untuk file credentials-nya. Lalu kita akan define ke bawah, pokoknya ini juga untuk setup ini saja sih, untuk setup connection dengan PubSub. Lalu setelah itu kan kita buat create publisher-nya dengan cara seperti ini. Jadi ini dari library yang tadi kita import, kita panggil method publisher client. Lalu di sini juga kita akan membaca file CSV yang di lokal tadi line per line dengan cara looping seperti biasa di Python. Lalu akan dipublish nanti untuk demonya supaya kita bisa lihat dia sudah publish row berapa saja, nanti akan di print seperti jadi publish angka berapa ke mana gitu kan, ke PubSub topik gitu. Dan untuk dari loopingnya sendiri dijeda tiap satu row tuh jedanya 1 detik. Lalu nanti selanjutnya yang akan kita coba juga adalah dengan proses. Di sini sebenarnya sama. Jadi di sini mendefine connection ke PubSub-nya. Tapi bedanya kita nanti di sini akan di sini ada output topik gitu kan. Jadi karena misalnya output text kita sebenarnya bisa ke file, tapi supaya kita bisa melihat jalannya data tersebut, kita mungkin lebih enaknya kita outputnya ke topik baru di PubSub. Lalu untuk membuat pipeline-nya, ini sebenarnya masih sama seperti yang kemarin itu batching, jadi ada membuat beam.pipeline, tapi bedanya kita tambahkan parameter options-nya dengan di sini, jadi kita membuat pipeline options-nya itu adalah streaming, jadi dibuat value-nya itu true begitu. Jadi tambahkan ke sini. Lalu nanti di pipeline-nya ini sendiri, yang pertama ini karena hanya simple, jadi hanya read, benar-benar read dan write gitu.
Jadi pertama kita read dulu dia dari subscription tadi kita kan, input subscription kita itu tadi dari subscribe 1, lalu mau kita output ke topik 2. Nah ini kan tadi sudah di-define di sini, jadi kita tinggal masukkan saja. Ini untuk metode read from PubSub dan untuk yang read to PubSub. Lalu untuk menjalankan pipeline-nya nanti ada metode ini. Pipeline yang ini p.run, dan harus kita tambahkan ini juga karena kan dia jalan terus, jadi untuk bisa tahu sampai finish metode selesai gitu, jadi nanti harus kita tambahkan ini kalau dari course-nya. Lalu untuk memprint lagi, kayak kita mau lihat seperti apa sih data yang masuk nanti, misalnya dari publisher ke consumer, yang untuk kita lihat itu yang pesan masuk kita bisa dengan script ini sih. Jadi nanti dari yang tadi sudah tadi kan ada topik 2 itu adalah output dari yang sebelumnya kita baca gitu kan, dari yang pertama. Jadi untuk bisa membacanya harus kita subscribe dulu, dan karena tadi sudah saya setup subscriber 2 untuk menjadi subscriber dari topik 2. Jadi di sini kita nge-read datanya dari si subscribe 2 begitu. Mungkin supaya lebih enaknya kita bisa praktekkan dulu juga. Jadi untuk mencobanya itu kita pakai 3 ini sih, Anaconda Prom itu untuk menjalankan Python ya. Jadi ini untuk tadi ada beberapa di file-file tadi yang akan saya jalankan duluan, itu adalah yang pertama itu yang publish.python. Jadi ini dia membaca satu-satu dari yang tadi, file yang tadi, yang 1 sampai berapa ribu. Jadi ini dia sudah publish nih, angka 1, 2, 3, ini masih terus jalan, dia karena jedanya 1 detik. Dia sudah mempublish ke PubSub yang namanya topik 1 gitu. Terus untuk proses pipeline-nya sendiri, tadi kan sudah ada proses.py juga. Ini adalah proses pipelining streaming-nya gitu. Jadi dari yang sudah diterima oleh topik 1, kita mau forward dia ke karena sudah kita baca dari subscriber 1, mau kita forward dia ke output file kita, yaitu topik 2. Terus untuk melihat data yang masuk di terakhirnya itu, yang kita lihat adalah yang kita jalankan ini subscribe.py. Jadi yang data yang tadi masuk ke sini, yang di-publish oleh sini, dia masuknya seperti ini. Jadi dia juga ikut, dia kalau misalnya dia sudah publish apa, nanti juga akan di-receive seperti ini gitu. Jadi kira-kira sih seperti itu sih cara jalannya untuk streaming dari Apache Beam ini gitu sih. Mungkin untuk hari ini sharingnya sampai di sini dulu. Nanti minggu depan atau kapan lagi mungkin dilanjut lagi untuk kursnya. Terima kasih.